Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan harusnya kekristenan yang sejati itu tambah hari hidup kita itu tambah berubah. Kalau engkau sudah ikut Tuhan bertahun-tahun dan hidupmu tidak berubah, berarti ada yang salah dengan kehidupan kekristenanmu selama ini. Bisa karena salah pengajaran, bisa salah karena dengar khotbah, bisa juga salah karena meresponi firman Tuhan. Kalau kita ini salah meresponi firman Tuhan, dan kita anggap diri kita itu selalu benar, dan orang lain salah, bahkan pendeta yang khotbah salah, itu tuh ada yang salah dengan hidup kita. Kalau dari tahun ke tahun hidup kita tidak berubah, hidup kita tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, bahkan hidup kita cenderung babak belur, stres, panik, histeris, kacau, itu artinya ada yang salah dengan apa yang kita hidupin selama ini. Kekristenan yang sejati tambah hari, tambah dikikis kedagingan kita untuk berjalan ke arah Yesus Kristus Tuhan. Harusnya tambah tahun, tambah kita bisa menguasai diri, tambah tahun, tambah kita kenal Tuhan, tambah tahun kita memiliki kedalaman, keintiman dengan Tuhan, bukan tambah babak belur. Tapi berapa banyak orang Kristen yang ngakunya Kristen, ngakunya ngerti firman, posting di media sosial firman, ngomongnya firman, tapi kelakuannya tidak mencerminkan firman Tuhan. Malah justru kelakuannya mencerminkan perbuatan setan. Kalau kita hari ini didapatin seperti itu, artinya ada yang salah dengan kehidupan kekristenan kita. Kita harus berubah. Nah, banyak orang dengerin firman kalau nggak sejalan dengan apa yang dia terima selama ini, atau menyinggung perasaannya di komentarnya menyakitkan, nyerang pendetanya, jelekin pendetanya. Berapa banyak orang seperti itu? Berapa banyak kita ketika ditegur kita nggak terima, ketika dinasihatin nggak terima. Karena kenapa? Karena kita merasa benar sendiri. Kalau Bapak Ibu, hidup ini kita nggak izinkan Tuhan mengkoreksi hati kita, kita akan menjadi orang yang ngawur sekali loh. Kita merasa benar sendiri sampai kita mu tembok, nggak ada jalan keluar, kebentur tembok berkali-kali, baru kita sadar. Bahkan ada beberapa orang Kristen yang sudah kebentur tembok berkali-kali, gagal, hancur, kacau, jadi batu sandungan dan bikin trouble di mana-mana, masih tidak sadar. Kalau didapatin hati kita seperti itu, ada yang salah, perlu diperbaikin. Dan mulai hari ini harus ambil keputusan yang benar. Di Mazmur 26 ayat yang kedua, ujilah aku. Nah, kita harus izinkan Tuhan menguji kita. Dan ini tidak enak. Setiap ujian yang kita alami itu tidak enak. Ada proses di dalamnya, ada permukaan di dalamnya, ada pertobatan di dalamnya, ada koreksi di dalamnya, ada nasihat di dalamnya. Tidak suka orang. Orang lebih suka dipuji kok. Orang lebih suka dihargain. Orang lebih suka ditepuk pundaknya dan bilang, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu powerful dan lain sebagainya. Orang lebih suka dia dihormatin, dipuji, disanjung, dielu-elukan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus mengizinkan Tuhan itu mengkoreksi sampai di dalam hati kita nih. Nguji hati kita nih, langkah kita, hidup kita, perkataan kita ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau bukan. Atau hanya sekedar kita tipu. Kita itu bisa menipu, kekristenan kita itu bisa menipu loh. Kamu bisa berlagak rohani, kamu bisa datang ke gereja, kamu kasih persembahan, manis dengan pendetanya, ngomong shalom dengan pendetanya. Tapi di belakang kehidupanmu hari-hari yang orang gak lihat itu busuk, jahat dan kotor sekali. Bisa orang seperti itu. Nah, Tuhan harus kita izinkan menguji kita. Menguji sampai ke kedalaman batin kita. Sampai motivasi kita pun harus diuji di hadapan Tuhan. Murni apa tidak? Hidup kita itu harusnya terus semakin hari didapatin murni seperti apa yang Tuhan mau. Makanya kita harus izinkan Tuhan menguji, ngetes dalam segala hal nih. Dites nih. Kalau kita melakukan pelayanan, kita ngonselingin orang, kita mendoakan orang, kita melakukan hal apapun juga, kita tes nih, hati kita ini murni untuk Tuhan atau untuk kepentingan kita sendiri. Karena seringkali ketika kita ini melakukan segala sesuatu, fokusnya pada diri sendiri. Aku dapatnya apa? Untungku apa? Aku nanti dihormatin apa tidak? Aku dipuji apa enggak? Semuanya selama ini banyak kita fokusnya pada diri sendiri. Nah, semuanya itu harus diuji. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ketika yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, otomatis ada promosi dan peninggian. Tapi kalau segala sesuatu sumbernya pada diri sendiri, aku, diriku, dan saya, kita akan menjadi orang yang keras kepala, susah diatur, susah dinasihatin, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, ketika ditegur marah.
Makanya di dalam ujian kita, diujilah aku, artinya harus mengizinkan orang lain mengkoreksi, menasihatin, menegur. Nah, kalau kita terima hal seperti itu, dikoreksi, dinasihatin, ditegur, ya jangan komplain, terima. Kalau kamu ditegur, dinasihatin, berarti ada yang salah dalam hidupmu. Kalau kamu tetap sudah benar, ditegur dan koreksi, ya kamu terima sebagai didikan untuk kita semakin hari semakin menjadi orang yang berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi banyak orang nggak suka. Ketika ditegur marah, ketika disinggung marah, nggak terima, ngamuk, bahkan nyerang balik orang yang nasihatinya, jelek-jelekin, cari kelemahannya, dipublikasikan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena cenderung kedegilan hati, kekeras kepala yang susah diatur, susah dinasihati dan merasa benar sendiri. Orang-orang model kayak begini ya, ini orang yang susah untuk mengalami perubahan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita ini berjalan setiap hari nggak mengalami perubahan seperti yang Tuhan mau, kita tidak akan pernah kemana-mana. Hidup kita akan tetap sama dari tahun ke tahun. Bahkan kita akan ketinggalan kegerakan Tuhan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Bahkan kita tidak akan mencapai destinasi Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Suruh ngetes. Cobain artinya dites. Bener nggak aku ini cinta Tuhan? Kadang sekali kita memang harus dibawa ke dalam proses penderitaan, permukaan sampai hal titik yang terendah. Bener nggak sih cinta kita ini murni sama Tuhan? Atau kita hanya kekristenan agamawi, Kristen yang tanpa kehidupan di dalamnya? Kristen kita itu bukan mengalami kedalaman Tuhan. Jadi Kristen yang tidak mengalami Tuhan sama sekali. Bayangin, kita harus diizinkan Tuhan. Kalau kita didapatin hati kita ini benar, tulus, murni di hadapan Tuhan, Tuhan akan bawa ke dalam level yang berbeda. Makanya disuruh mencobain. Coba tes. Aku ini benar cinta Tuhan apa enggak? Aku tuh punya integritas apa tidak? Aku tuh hidupku tuh benar di hadapan Tuhan apa tidak? Suatu hari, waktu itu masih buka usaha, dan saya belanja kepada salah satu supplier saya, dan belanja banyak sekali, dan barang itu taruh di bawah. Saya meski angkut, taruh di mobil waktu itu. Dan salah satu kantong itu saya mau ambil, dan ternyata di dalamnya isinya uang satu kantong plastik gede sekali. Itu nilainya puluhan juta saya rasa. Saya bisa diam-diam saya ambil. Tapi saya harus belajar nguji hati saya. Memiliki kemurnian hati yang paling dalam. Itu nilainya bisa ratusan juta. Saya rasa orang kantong plastik hitam yang gede sekali. Ternyata dia baru ambil di bank, lupa. Dan itu berada dalam tumpukan barang yang saya belanjain. Saya bisa taruh di mobil, saya diam-diam aja bisa. Tapi saya punya belajar, mengkoreksi dalam hati saya. Ini jangan-jangan Tuhan izinkan untuk menguji, ngetes hati saya. Kalau itu bukan berkat buat saya, ya saya kembalikan. Dan orangnya saya thank you banget itu. Sampai dia bersyukur sekali. Nah, saya harus ngetes, uji hati saya sampai ke kedalaman. Memiliki integritas apa tidak. Beberapa hari yang lalu sebelum Imlek, saya belanja daging 2,5 kilo. Yang 1 kilo digiling, yang 1,5 kilo nggak digiling. Dan ternyata dia bilang hitung-hitungan suruh bayar hanya 1,5 kilo, yang 1 kilonya belum dibayar. Setelah itu saya hitung-hitung pulang, wah ini salah pembayaran. Saya bisa diem-diem aja, orang dia nggak tahu. Tapi saya harus kembalikan, karena saya mesti ngetes nih. Kadang Tuhan izinkan ujian integritas, kejujuran yang di dalam hati ini. Bener nggak mencintai Tuhan? Loh itu bisa aja kita diem-diem, orang dia nggak tahu kok. Akhirnya saya kembalikan. Saya ngomong sama istri, balikin. Ini bukan berkat buat kita kok. Ini jatah buat mereka, balikin. Kita harus benar-benar dari hal sekecil apapun kita harus memiliki integritas. Kalau kita ini bisa setia dengan hal seperti itu, Tuhan akan percayakan perkara besar. Tapi kalau kamu nggak bisa diuji dan gagal terus, ya nggak akan naik kelas. Bagaimana bisa dipercayakan Tuhan? Makanya kita ini harus izinkan Tuhan terus memperbaiki hidup kita, ngetes hati kita. Nah makanya kalau dalam ujian, sekarang kali kita ini dibawa ke dalam padang gurun, hal yang nggak enak. Karena di sana akan ketahuan asli kita sebenarnya seperti apa. Dengan tes, dengan ujian, itu akan benar-benar membuktikan kita ini benar-benar mencintai Tuhan atau hanya di bibir saja. Nah, kebanyakan orang di bibir saja loh. Hari ini Tuhan mau dapatin orang-orang yang tulus hatinya, murni hatinya. Didapatin memiliki integritas yang benar-benar tahu menjalani, menghidupi firman, jadi contoh di praktek hidup hari-hari. Kalau didapatin hidup kita seperti itu, saya yakin dan percaya hidupmu akan memiliki dampak besar pada orang lain. Perkataan memiliki kuasa, penyembahanmu bisa menghadirkan Tuhan dalam hadirat yang powerful dan dahsyat sekali. Berapa banyak dari kita nggak peduli. Kita pikir kalau kita itu untung, ya untung kita nggak peduli dengan orang lain, kita bahkan nggak peduli dengan hati Tuhan. Kita jalanin mau kita sendiri, jalan
sesuai dengan kehendak kita sendiri, dan ujungnya dari hidup kita tidak akan pernah kemana-mana. Kita harus izinkan Tuhan mengkoreksi yang di dalam hati ini loh. Di dalam hati kita ini harus dikoreksi. Kita nggak bisa merasa benar kita sendiri kok. Seringkali orang merasa benar sendiri, susah dikoreksi. Seringkali orang merasa ngerti firman, susah ngerti firman. Orang yang merasa ngerti firman, dia akan menghakimi orang lain pakai firman loh. Tapi orang yang menghidupin firman, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Seringkali banyak orang ngerti firman untuk menghakimi orang lain. Kalau kita belajar firman untuk kita hidupin, kita praktekin hidup hari-hari, supaya hidup kita jadi dampak, jadi berkat bagi banyak orang. Nah, segala kebusukan, kejahatan yang di dalam hati kita ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Makanya kita harus mengizinkan Tuhan menguji kita, mencoba, ngetes. Kita ini benar berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sampai ke kedalaman hati kita. Kita harus izinkan Tuhan korek nih. Makanya perlu namanya kita merenungkan diri. Bukan ngelamun, bukan menyesalin diri. Pada waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita bisa juga disebut saat teduh, sebelum datang kepada Tuhan, setiap hari, mau pagi, mau malam, mau siang, mau kapan waktu Bapak Ibu ada, datang kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita ini. Apa yang kita lakukan sepanjang hari ini udah benar apa tidak? Berapa banyak aku sudah nyakitin, melukain orang, merendahkan orang lain, gak menghargai orang lain. Benar gak kata-kataku ini fokusnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, atau fokusnya supaya aku dilihat orang, dihargain orang, supaya aku terkenal, viral, dan lain sebagainya. Banyak orang hari ini mengejar, pingin dihormatin orang lain, dihargain orang lain, biar kelihatan pinter orang lain. Loh, kalau kita pingin kelihatan pinter orang lain pada di dalam diri kita itu bodoh, ya buat apa? Banyak sekali orang melakukan hal kebodohan-kebodohan yang tidak mencerminkan kehidupan yang sejati seperti yang Tuhan mau, malah mencerminkan kehidupan dan perilaku yang bertentangan kebenaran firman Tuhan. Harusnya hidup kita, manifestasi dari kehidupan kita sehari-hari, harus mencerminkan orang yang berjalan dalam ketetapan Tuhan. Oh Bapak Ibu, kita harus mengizinkan Tuhan mengkoreksi, menyelidiki, mencabut semua kejahatan yang di dalam diri kita setiap hari. Nah, orang kalau mengizinkan Tuhan, artinya memberi dirinya diproses, dibentuk, diremukkan. Makanya kalau Bapak Ibu ngadepin masalah, dikirim orang-orang yang karakternya unik. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin adikmu, mungkin orang tuamu, keluargamu, dan karakternya seringkali bikin kesal, bikin marah, bikin jengkel. Bersyukur Tuhan lagi nguji kamu untuk belajar kesabaran, belajar hidup suci, belajar hidup kudus, belajar dalam ketetapan Tuhan, belajar mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita harus berjalan seperti yang Tuhan mau. Nah, seringkali waktu kita minta Tuhan pimpin, Tuhan ajarin, Tuhan tidak bawa ke dalam padang rumput yang hijau. Banyak susu dan madunya seringkali malah dibawa ke tempat-tempat kering, tempat-tempat tandus, tempat-tempat yang sepi. Ya di sana Tuhan ajarin banyak hal. Jangan protes, jangan menggerutu, jangan ngomel, nikmatin. Lu Bapak Ibu hari ini dibawa kemana? Masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Sedang kau dibawa dalam padang gurun, bagus buat hidupmu. Engkau Roh Kudus sedang menyekolahkan hatimu supaya didapatin murni dan benar. Reaksi kita harus benar loh. Waktu Tuhan ngetes, murnikan, menguji, menyelidiki, kita harus tetap memiliki hati nurani yang murni. Reaksi kita harus sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau reaksi kita salah, kita akan mengulang. Artinya kita tidak lulus. Makanya hari ini kamu menghadapi apa? Hari ini kamu menghadapi masalah apa? Hutang piutang, sakit penyakit, kelemahan tubuh, bangkrut, keluarga kacau, anak liar semuanya. Bersyukur, nikmatin bersama Tuhan. Tuhan sedang meremukkan hatimu. Jangan cari pembenaran diri, nyalain orang lain. Gara-gara suamiku, ini gara-gara istriku, gara-gara pembantuku, gara-gara sopirku, gara-gara anakku, gara-gara siapapun yang kamu bisa salahin. Dan karena kamu merasa benar sendiri. Kalau kamu merasa benar sendiri, kamu tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah berubah kalau kita merasa benar sendiri loh. Kita harus mengizinkan Tuhan membentuk, memproses lewat orang di sekitar kita. Kita paham selalu ngomong begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan Tuhan seringkali pertajam kita supaya ngerti kehendak Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita, lewat orang di samping-samping kita. Nikmatin saja itu, proses itu. Kalau kita lulus, kita semakin hari semakin diubah menjadi serupa
segambar dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Tapi daging kita nggak mau. Pasti daging kita akan berontak, daging kita akan teriak, daging kita nggak akan terima, daging kita akan membenarkan diri. Ketika orang menyalahkan, menuduh, berseberangan dengan kita akan marah. Dan kita katakan bahwa kita adalah paling benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Kalau sifat kita, reaksi kita seperti itu, artinya engkau tidak dipimpin roh, engkau dipimpin daging, dan engkau belum lulus dalam proses pemurnian yang Tuhan izinkan. Kalau kita ini didapatin, hati kita, reaksi kita benar, kita bersyukur, kita nggak membela diri, dan kita tenang di hadapan Tuhan, mengizinkan mengkoreksi, bersikap, berkelakuan, bereaksi seperti kerajaan Allah, baru kita didapatin step by step, lulus dan dibawa dalam level yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu, coba dicek hari ini masing-masing. Kamu selama ini jadi Kristen udah berapa tahun? Bertumbuh apa enggak selama ini? Harusnya level kekristenanmu, imanmu seperti apa? Atau malah mulutmu enggak berubah sekali? Atau mulutmu tambah kasar, tambah kotor, sikapmu tambah buruk, kelakuanmu tambah jahat? Kalau kamu didapatin seperti itu, hari ini dengar firman ini, balik kepada Tuhan dan bertobat. Ini kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kalau kamu masih dengar kebenaran dan itu menyinggung, merobek hatimu, dagingmu terasa tersiksa, artinya kamu perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memproses, membentuk, memurnikan sampai ke kedalaman batin kita. Kalau kita didapatin seperti itu, Tuhan akan limpahi kuasa, hikmat, pengertian. Dan Tuhan akan berkatin, otomatis itu berkat akan mengikuti kita. Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah dan kenalah pikiran-pikiranku. Sampai pikiran-pikiran kita suruh nguji. Semua pikiran kita ini benar apa enggak di hadapan Tuhan? Kalau enggak benar, lurusin. Kalau pikiranku ini bertentangan dengan kebenaran firman, lurusin. Dan waktu diluruskan itu tidak enak, Bapak Ibu. Enggak ada orang yang diluruskan enak. Selama ini kita berpikir kita udah merasa benar sendiri. Kita udah datang gereja, kita didoain pendeta, kita dinubuatin, kita diutumpang tangan, kita diolesin minyak, dan kita merasa benar. Tapi pada kenyataannya kekristenan kita nggak mengalami pertumbuhan kemana-mana. Hidup kita nggak memiliki dampak. Berarti ada yang salah. Kalau hidup kita tidak memiliki dampak, artinya ada yang salah dan harus diperbaiki. Kita harus izinkan Tuhan membentuk dan memproses kita. Memurnikan kita sampai ke kedalaman batin kita ini. Jangan jadi orang Kristen yang munafik. Kamu bisa posting perkara rohani, ngomong rohani, tapi kelakuanmu busuk dan jahat. Kamu simpan kepahitan, simpan dendam, nggak bisa dinasihatin, nggak bisa ditegur, keras kepala, paling benar sejagat raya, dan orang lain salah semua. Dapat dipastikan kamu hanya fokus pada diri sendiri dan kedaginganmu. Kamu bisa menghakimi siapapun kamu hakimi. Orang model begini akan menghakimi siapapun. Dan karena dia merasa benar sendiri, bahkan dia bisa menjadi polisinya Tuhan. Bisa menghakimi orang lain semaunya sendiri dan merasa hebat sendiri, merasa punya surga sendiri. Dan orang model begini susah sekali berubah. Bahkan kalau ditanyain pasangan hidupnya, pasti kepahitan ngelihat kelakuan kehidupannya. Coba cek nih, kalau ada orang kepahitan dengan kita, ada orang tersinggung, ada orang terluka batinnya, tersandung dengan apa yang kita kerjakan, kita perlu koreksi diri. Kita perlu koreksi diri. Tapi kalau kita nyampaikan kebenaran, orang tersinggung, ya bagus itu. Orang yang tersinggung itu harus berubah. Tapi kalau melihat kelakuan, sikap kita, orang itu tersandung, artinya kita perlu koreksi diri dan berubah. Harus diizinkan Tuhan mencabut sampai ke akarnya. Mazmur 139 mulai ayat pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan itu tahu. Sampai ke titik kelemahan kita pun tahu. Nggak bisa ditutup-tutupin kok. Kamu bisa tutupin ya sikapmu, kelakuanmu, omonganmu. Itu kelihatan di depan orang, itu bisa kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah. Tapi sebenarnya kamu hanya menampilkan penampilan luarmu. Sampai ke kedalaman batinmu Tuhan selidikin. Omongan kotormu, sikap jahatmu, motivasi busukmu Tuhan itu tahu. Ya, Tuhan tahu kan Tuhan nggak langsung hajar kamu. Diberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, bertobat harusnya. Bukan malah bangga diri gitu. Ya, saya ngelihat ada orang-orang yang kelakuannya udah tahu kebenaran firman, udah melayani Tuhan, tapi kok tambah hari tambah busuk kelakuannya.
tambah jahat motivasinya. Saya nggak habis pikir. Kan dia kenal Tuhan itu untuk apa tujuannya? Melayani Tuhan itu untuk apa? Orang itu semakin kenal Tuhan, semakin melayani Tuhan, semakin memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungannya itu dengan Tuhan itu benar tuh. Harusnya ya. Orang itu dibawa semakin berubah seperti Tuhan loh. Karakter, kelakuannya, sifat dan perbuatan semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan, dan semakin hari semakin bisa mematikan dagingnya loh. Tapi kalau dagingnya masih nonjol, dagingnya masih hidup, masih bisa jerit dan membenarkan diri, artinya dagingmu perlu dimatikan. Perlu disangkalin pikul salib. Nggak perlu di hadapan Tuhan tuh kita nipu, kita bohong. Orang Tuhan kenal kita kok. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bahwa pikiran-pikiran kita yang nakal, pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang cabul pun Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Bukan berarti Tuhan nggak tahu. Seringkali kita nggak jujur aja di hadapan Tuhan. Nah, kita sering kali merasa benar, dan kita bisa ngomong dengan orang lain berbuih-buih, berbusa-busa, padahal kita tipu mereka dengan kata-kata yang palsu, karena dari perbuatan kelakuan kita nggak mencerminkan seperti apa yang kita katakan. Nah, kita ikut Tuhan itu harus mengizinkan Tuhan benar-benar ngoreksi, mencabut sampai ke akar-akarnya semua sifat jahat, sifat buruk, kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita didapati menjadi orang yang berkenan. Jangan jadi orang yang munafik. Ngomong rohani, kelakuannya tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Kalau seperti itu terus-terusan akan menjadi batu sandungan. Loh, kalau Tuhan diem aja, artinya tuh kamu mesti ngerti kebenaran dan kamu mesti bertobat tuh. Nah, kalau diem terus-terusan, Tuhan diem, kamu nggak lakuin sampai titik tertentu, kamu bisa binasa loh kalau nggak bertobat balik kepada Tuhan. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumin. Dan Tuhan masih kita ini bikin kesalahan ya, Tuhan kadang masih maklum loh. Kita bikin salah, keputusan salah, sifat yang salah, Tuhan masih maklum. Artinya apa? Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bertobat balik kepada Tuhan. Bukan malah ngotot, bukan malah ngeyel, bukan malah hidup ngawur, bukan malah hidup kacau, memasrah benar sendiri. Ya, orang kayak begini kan nggak bertumbuh. Coba cek masing-masing. Selama ini kehidupanmu seperti apa di hadapan Tuhan? Bener nggak kelakuanmu berubah, tambah hari tambah baik? Bener nggak hidupmu benar-benar mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan? Motivasi hatimu tuh benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kau bertahun-tahun jadi orang Kristen, tambah jahat mulutnya, tambah busuk hatinya, tambah tamak hatinya, motivasinya tambah jahat, artinya ada yang salah dalam hidupmu. Perlu balik dan bertobat di hadapan Tuhan. Apalagi sudah bertahun-tahun nggak bertumbuh, hidupnya tambah kacau, hidupnya tambah rusak. Dulu kamu kenal Tuhan itu seperti apa sih? Baca firman itu untuk apa? Dengerin khotbah itu untuk apa? Saya nggak habis pikir orang rajin dengerin khotbah kalau kelakuannya nggak berubah. Berarti ada yang salah dong. Oh, kamu dengerin khotbah itu jadi penggemarnya pendeta, ngumpulin pendeta yang khotbahnya bagus terus kamu dengerin. Percuma. Kita dengerin khotbah, dengerin firman, diajarin, dimuridkan, dididik. Itu harus berubah seperti yang Tuhan mau. Harus mengalami pertumbuhan. Bayangin orang bertahun-tahun masih hidup dengan kepahitan, hidup dalam dosa, jatuh terus dalam dosa, nggak mengalami pertumbuhan, nggak ngerti firman, bikin ribut, keluarganya hancur-hancuran, jadi batu sandungan. Nah, kamu ngerti firman selama ini kemana? Berarti ada yang salah. Harus berubah. Ambil keputusan berubah ikut Tuhan. Ini bukannya saatnya main-main. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kita bikin kesalahan, Tuhan gak hukum kita, Tuhan gak ajar kita, Tuhan masih berikan kesempatan, artinya harus balik dan bertobat di hadapan Tuhan. Nanti kalau cawan itu udah genap, cawan murka itu udah genap, habis, gak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Selama masih dengar kebenaran, ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Izinkan Tuhan terus mengkoreksi. Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun. Tapi ingat baik-baik, Tuhan datang pertama kali untuk menyelamatkan kita, tapi kedatangan yang kedua untuk menghakimin kita loh. Jangan salah. Jangan anggap murah kasih karunia Tuhan. Mahal itu harganya. Ditebus dengan darah Yesus kita sendiri, karena nggak sanggup membayarnya, makanya dikasih cuma-cuma. Karena Tuhan sayang sama kita. Tapi jangan injek-injek kasih karunia semaumu sendiri. Jangan perlakukan Tuhan seenak udalmu sendiri. Kamu jadi orang Kristen ngawur hidupnya, ngomong yang ngaco, sikapnya ngaco, terus ngomong kebenaran, mempermalukan kerajaan Allah. Tidak menjadi representasi dari kerajaan Allah. Tidak mencerminkan orang yang hidup dalam kebenaran. Malah jadi batu sandungan buat orang lain.
Amin. Izinkan Tuhan mengkoreksi hati kita yang paling dalam ini. Saya setiap hari izinkan Tuhan. Tuhan, aku sepanjang hari bikin kesalahan apa? Kalau dapatin aku ini nggak benar di hadapanmu, aku mau berubah dan bertobat. Aku mau menyenangkan kau saja. Hari ini yang kita kejar hanya bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Mau ngejar apa kamu? Mau dihormatin orang, dihargain orang. Tapi kalau kelakuanmu busuk dan jahat, buat apa? Tuhan itu melihat kesetiaan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat motivasi kita. Waktu kita berjalan dalam jalan yang salah pun Tuhan lihat. Seringkali Tuhan maklumin, ya sudah karena anak ini masih belajar. Ya jangan diinjek-injek kasih karunia Tuhan dong. Ambil keputusan untuk berubah dan berjalan semakin hari semakin menyenangkan Tuhan dong. Harusnya kita itu sungkan dan hormat, respect dengan Tuhan. Seringkali orang nggak hormatin Tuhan sebagai Raja yang agung, Raja yang mulia. Tuhan dianggap sebagai gembala yang baik terus-terusan. Makanya kamu nggak bisa respect dan hormat dengan Tuhan. Memang tidak tentu dia adalah gembala, dia adalah guru, dia juga bapak. Tapi di situ tentu dia menjadi seorang raja yang punya otoritas. Ya kita mesti hormatin dia. Jangan sembarangan, jangan ngawur ngomongmu. Saya masih perhatikan ada beberapa orang Kristen yang mulutnya tuh ngawur sekali ngomongnya. Merasa benar, merasa hebat, dan bangga itu ngomong pada orang lain. Merendahkan orang lain. Kamu tuh nyembah Tuhan apa nyembah setan sih sebenarnya? Kamu tuh ngerti firman yang mana yang kamu pelajarin? Saya gemes ngelihat orang-orang Kristen yang kelakuannya nggak berubah bertahun-tahun. Harusnya berubah dong. Harusnya jauh lebih baik. Harusnya semakin bertumbuh di dalam Kristus. Makanya meski dengar pengajaran pendeta-pendeta yang murni hatinya, ngajar yang benar itu loh. Mengajar supaya umat Tuhan itu dewasa di dalam Kristus. Enggak dicekoin bayi, cekoin susu terus. Kalau kamu masih dicekoin susu terus, bubur terus, kamu artinya nggak tumbuh dewasa loh. Orang yang bayi itu sering disinggung sedikit marah, maunya tuh semuanya menjadi miliknya dia. Jerit, nangis, mau buang air, naik, nangis, lapar, nangis, pingin ini nangis, pingin itu nangis. Itu artinya bayi. Disinggung sedikit marah-marah. Ditegur, dinasihatin marah-marah. Maunya jalan sendiri. Belum mengerti kebenaran, artinya masih bayi. Ya kita harus bertumbuh dewasa dalam Kristus. Coba cek nih kekristenanmu levelnya seperti apa hari ini. Amin. Ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sampai kita ini mau ngomong A, B, C, D, E, F, G besok yang belum kita lalui, Tuhan itu udah tahu persis karena dia maha tahu. Ya harusnya kita malu dong. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Kita hormatin Tuhan lebih dari apapun juga. Tuhan itu dahsyat dan perkasa. Tidak ada yang bisa kita tutupin di hadapannya. Seringkali kita tutupin dengan bersikap manis, berkelakuan manis, berbuat baik, padahal hati kita jahat di hadapan Tuhan. Kita harus berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ayat yang kelima, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Ada proteksi, perlindungan, dan engkau menaruh tanganmu di atasku. Tuhan berikan urapan. Tuhan proteksi kita, Tuhan urapin kita, Tuhan jagain kita, dan Tuhan berikan kuasa di atas hidup kita. Powerful harusnya hidup kita itu. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kurang apa sih kita kenal punya Tuhan yang dahsyat? Setelah kita terima Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Kita sudah dilahirkan kembali. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Tidak hanya tinggal di dalam kita, Dia menyertai kita. Dan Dia memberikan otoritas kuasa atas hidup kita untuk mengambil keputusan yang benar, hidup dalam kebenaran. Yang jadi masalahnya, seringkali kita nggak mengalami pertumbuhan semakin kenal Tuhan. Karena apa? Dagingmu menguasai, emosimu menguasai, jiwamu mengendalikan hidupmu, sehingga tidak mengalami pertumbuhan ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kita harus izinkan Tuhan benar-benar menjagain, memproteksi, menguji, memurnikan, mencabut semua kejahatan dalam diri kita. Amin. Ayat yang ketujuh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tuhan itu powerful. Nggak ada yang bisa ditutupin semua kejahatan di dalam diri kita. Kamu mau lari kemanapun juga, Roh Tuhan akan ngejar hidupmu. Setelah kita lahir baru, Tuhan itu proteksi dan jagain kita. Tuhan mau kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan, supaya kita dapat dipercayakan perkara-perkara ilahi. Dan Tuhan akan tetap kejar hati kita. Kalau kita cari Tuhan, semua kejahatan di dalam kita itu dikejar Tuhan, dicabut sampai akar-akarnya. Kita nggak bisa lari dari Tuhan, akan terus murnikan kita. Waktu proses pemurnian itu nikmatin saja, jangan gerutu, jangan ngomel. Kamu hari ini ngalamin apa? Jangan-jangan kamu ngalami kesesakan,
kacau itu karena keputusanmu di masa lalu yang salah. Waktu kamu datang ke Tuhan dan bertobat, Tuhan sanggup pulihkan kok. Tuhan itu Tuhan yang baik kok. Tuhan yang terbaik. Tuhan kita the best. Tuhan sanggup memulihkan. Setan bisa merancangkan kejahatan apapun untuk menghancurkan, mengacau balaukan, membuat kita susah. Tapi Tuhan bisa sanggup mengubahkan menjadi satu rancangan yang dahsyat dan powerful di masa yang akan datang. Amin. Nempel ke Tuhan, cari ke Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi, mencabut semua kejahatan dalam diri kita. Sampai ke akar-akarnya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku pergi lari dari hadapanmu? Dengerin baik-baik. Sebelum kita percaya Tuhan, sebelum kita diselamatkan, Bapa kirim Yesus ke bumi untuk menyelamatkan kita. Bayangin hari ini, kamu sudah percaya Tuhan, kamu sudah nyembah Tuhan, tapi kelakuan masih buruk dan jahat. Apa Tuhan biarkan? Tuhan akan kejar kamu. Tuhan akan cecar terus. Banyak sekali orang ngomong begini, Pak, dulu sebelum kenal Tuhan hidupku enak-enak saja. Setelah kenal Tuhan, kenapa aku ngalami banyak masalah yang kayak begini? Dengerin baik-baik. Tuhan sedang kejar hatimu. Tuhan cabut semua kejahatan, kenajisan, kekotoran dalam hati kita. Makanya diizinkan tekanan, himpitan, proses masalah yang terjadi. Kita ini, asli kita itu akan keluar ketika kita itu ditekan. Minyak dalam buah zaitun itu, ketika ditekan buah itu, digencet sampai hancur, baru keluar minyak. Seringkali kita akan keluar aslinya waktu ditekan dan dicabut, ngadepin masalah tekanan, himpitan, baru keluar aslinya dan baru bisa dicabut semua kejahatan dalam diri kita. Asli kita akan keluar. Nah, kalau aslinya kita ini yang jahat di hadapan Tuhan, ya dicabut sampai akar-akarnya. Perlu dimurnikan, perlu disucikan kembali. Amin. Enjoy saja kalau ngadepin proses. Kita nggak bisa lari daripada hadapan Tuhan kok. Selama kita kenal Tuhan, cari Tuhan, Tuhan akan kejar hatimu. Selama engkau melangkah untuk datang kepada Tuhan dan berubah, ingin bertobat balik kepada Tuhan, Tuhan akan kejar hatimu. Sampai kemanapun engkau pergi, engkau bisa lari. Karena Tuhan mau hatimu menjadi satu-satunya tempat tinggal, bertahta dan berkuasa, dan memanifestasikan seluruh surga manifestasi melalui pekerjaan dan perbuatanmu. Maka setiap orang memiliki panggilan yang berbeda-beda. Amin. Tuhan akan terus kejar hatimu. Nikmatin kalau hari ini mengalami proses. Pak, wah aku ini cinta Tuhan, kok aku mengalami banyak masalah. Bersyukur, nikmatin. Gak usah komplain. Kamu sedang disekolahin Tuhan. Dibawa, dimurnikan. Untuk dipromosi di masa-masa yang akan datang lebih baik. Lebih dahsyat lagi. Kita gak bisa lari pada Tuhan. Tuhan akan tetap kejar kita. Amin. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur ke dunia orang mati, engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. It's powerful. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa sih yang perlu kita khawatirkan hari ini? Ya, kita khawatir karena kita pakai pikiran kita kok. Pakai nalar kita, pakai usaha kita sendiri. Ya, bayangin kalau kita ini menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita kenal Tuhan, kita miliki hubungan dekat dengan Tuhan, kita berjalan seperti yang Tuhan mau. Kamu ngadapin masalah yang beratnya kayak apapun juga, kamu bisa duduk diam di kaki Tuhan dan nikmatin Tuhan. Tuhan sendiri akan berperang menggantikan engkau. Tuhan buka jalan, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan lakukan hal perkara-perkara. Enggak perlu kita takut menghadapi masalah, karena Tuhan yang pegang. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Lah kalau kamu dituntun Tuhan, apa yang kamu takutin? Kalau tanganmu dipegang Tuhan, mana bisa kamu lepas? Tuhan yang begitu power dan dahsyat. Ya, jadi masalahnya kamu gak mau dipegang Tuhan. Ketika dipegang Tuhan, jerit-jeritan, teriak-teriakan. Gak mau Tuhan. Kamu marah, kamu emosi, kamu nyalain orang lain. Baru Tuhan mau pegang, mau bentuk, mau tuntun dalam jalannya. Kamu udah jerit-jeritan, gak mau. Cari kambing hitam, nyenangin orang lain. Emosi, marah, kepahitan. Kamu jalan dipimpin setan kalau hidupmu penuh kepahitan. Tapi kalau kamu izinkan Tuhan memproses, membentuk, menuntun, pasti dibawa dalam proses permukaan. Perjalanan padang gurun yang tidak enak itu. Tapi ujungnya tanah perjanjian. Amin. Enjoy hari ini, nikmatin apa yang kamu alami. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka gelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu. Tuhan is powerful. Tidak bisa dikuasain kegelapan. Karena dia adalah terang. Dan terang itu tinggal dalam diri kita. Amin. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk
buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Nggak ada yang perlu ditakutkan kita berjalan bersama Tuhan. Kamu tuh takut, stres, panik karena kamu pakai kekuatanmu sendiri. Belajar menyelesaikan dengan caramu sendiri. Ya kita harus setelah ikut Tuhan, ya kita harus mengizinkan Tuhan mengkoreksi, menuntun, membimbing, mengurapi. Hidupku bukan aku lagi, hidupku untuk Kristus. Harusnya Kristus yang membimbing. Tapi banyak sekali orang Kristen dipimpin oleh dagingnya, oleh emosinya. Makanya nggak pernah kemana-mana. Nggak ngalami pertumbuhan. Hidupnya stres, panik, sakit hati, benci. Sekalipun tahu firman, sekalipun rajin gereja, tapi hidupnya nggak dimerdekakan. Hidupnya stres terus, sampai tua. Harusnya dilihat dari sudut umur, harus jadi pengajar, tapi diajar. Kenapa kau diajar? Emosian, marahan, ngambekan, nggak terimaan, nyalain orang lain. Kalau disinggung sedikit marah dan kata-kata kotor. Tapi pengen dihormatin dan dihargain. Siapa yang menghormati dan hargainmu? Setan malah ketawa ngelihat kelakuan sikapmu. Kita harus berubah hari ini. Ambil keputusan untuk berubah, bertumbuh dalam Kristus. Mengizinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman hati kita ini. Jangan main-main jadi orang Kristen. Minggu kelakuannya kayak Tuhan. Senin sampai Sabtu kelakuannya kayak setan. Kamu tuh manusia apa jin? Apa kuntilanak? Orang hidupnya ngawur begitu. Berubah. Kita harus berubah. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau loh. Kita nggak bisa main-main lagi nih. Selama ini dimanis-manisin terus, kasih gula-gula kalau khotbah. Dipuji-puji, disanjung-sanjung, didoain biar ngalamin breakthrough. Tapi kelakuannya busuk dan jahat di mata Tuhan. Nggak ada gunanya itu. Hidup kita itu harus menyenangkan Tuhan. Didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan mau kita sendiri itu. Udah hidup ngaco, hidup ngawur, keluarga berantakan, nggak jadi berkat, pingin tampil manis, kelihatan bagus di hadapan orang munafik. Hari ini ambil keputusan untuk berubah. Kalau ngalami masalah, tekanan impitan, ujian, tes pemurnian, nikmatin sambil berkata, Tuhan, thank you buat proses pemurnian ini. Aku bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat, dan aku tahu di depan akan tersedia perkara-perkara besar, penuh keajaiban, penuh kedahsyatan, dan hidup akan mengalami kemenangan. Amin. Nikmatin berjalan bersama Tuhan. Nikmatin hidup berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan akan semakin dilakukan hal besar. Haleluya. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sedang mengalami kekacauan, hidupnya bawa belur, hamba-Mu berdoa biar diproses, dibentuk Tuhan, dimurnikan Tuhan, didapatin berkemenangan. Yang sedang mengalami masalah, tekanan, himpitan, keuangan, masalah keluarga, Tuhan berbicara khusus untuk hidupnya berubah, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan beracara dalam kehidupannya, tambah hari mengerti kebenaran dan hidupnya mengalami kemenangan. Bagi yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Untuk semua orang yang mendengarkan ini, yang sakit, hamba-Mu berdoa. Sakit penyakit, dengarkan. Dalam nama Yesus, engkau tidak punya kuasa atas tubuh ini. Pergi dan tinggalkan. Aku berkata-kata oleh bilur Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Sakit apapun, aku berdoa. Pergi dalam nama Yesus. Nah, beberapa orang yang mengalami penyakit yang divonis dokter nggak ada obatnya, mau berdoa. Be healed in Jesus name. Be healed in Jesus name. Urapan kesembuhan itu mengalir saat ini juga. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa, ada beberapa orang yang sedang bergumul untuk mengatasi hutangnya. Tuhan berbicara khusus. Tuhan bikin breakthrough, bikin terobosan. Lewat segala sesuatu yang kamu miliki, di tangan-Mu Tuhan akan pulihkan keuanganmu. Tuhan akan lunasin hutangmu. Dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga yang kacau di ujung tanduk. Hamba-Mu berdoa diproteksi, dijagain Tuhan. Dibawa dalam pusat kehendak ilahi. Hamba-Mu berdoa untuk semua orang yang mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan. Dipakai Tuhan. Semuanya bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Memiliki dampak dan otoritas menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Berkemenangan. Menjadi dampak bagi banyak orang. Memberkati orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.